Yang namanya Islam itu persatuan itu wajib hadirin. Jangan mau digoyang dengan apapun. Jangan mau diarahkan untuk membenci atau memusuhi kaum muslimin. Jangan hadirin. Nah, ini hati-hati nih, kalau kita sudah digiring untuk membenci kaum muslimin, musuhin kaum muslimin, naudzubillah. Sebab orang itu akan dikumpulkan dengan sesuatu yang disenangi, dicintai. Kalau jenengan kumpulnya dengan pecinta, maka besok akan kumpul dengan pecinta. Tapi kalau kumpulnya dengan pembenci, besok akan kumpul dengan apa? Dengan pembenci. Naudzubillahi min. Semua hadirin, ya semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita fanatik dalam satu golongan, fanatik kesukuan atau fanatik yang lain. Satu negara, satu bangsa, kalau sudah ada fanatik golongan, maka negara atau bangsa tersebut akan hancur hadirin. Panjenengan ingat dulu waktu kita dijajah Belanda selama berapa tahun? 350 tahun. Belum Jepang, belum Portugal, belum negara-negara yang lain yang menjajah kita. Ratusan tahun kita dijajah hadirin. Beb, apa mereka nggak berjuang untuk melawan penjajah? Mereka berjuang, bukan nggak berjuang. Rakyat saat itu berjuang hadirin. Tapi perjuangan mereka itu masih berkelompok, masih antar suku, antar golongan. Makanya sangat sulit untuk bisa menang. Baru setelah negeri rakyat Indonesia bersatu dengan adanya Sumpah Pemuda dan lain sebagainya, maka bangsa Indonesia ini bisa menang lawan penjajah hadirin. Ini yang menyebabkan kita kalah apa? Tercerai-berai. Salah satunya apa? Fanatik. Fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Di dalam hati mereka itu ada kesombongan, ada fanatik, ada kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan kesombongan jahiliyah? Merasa golongannya benar dan yang lain itu salah. Ini bahaya ini hadirin. Bahaya. Wis pokoke dong ora kiye, ya nyong ora pan nurut. Harus seperti ini. Kalau nggak seperti ini, saya nggak mau nurut. Kalau tidak golongan ini, saya nggak mau ikut. Harus golongan ini, yang lain salah semuanya. Lah ini bahaya hadirin. Akhirnya apa? Yang seperti ini mudah diadu domba. Makanya dulu Belanda itu pakai politik namanya politik divide et impera. Artinya apa? Embunyong orang arti. Artinya adu domba, diadu suku ini, diadu dengan suku ini, suku Jawa diadu dengan Sunda, Sunda diadu dengan Pulau Jawa, dengan Sumatera diadu hadirin. Akhirnya kita lemah. Makanya sadari hadirin, semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan fanatik kesukuan, jangan fanatik golongan, jangan apalagi fanatik partai, jangan. Wis pokoke nyong partene iki ning ana sing njaluk anake nyong terus partene sejen ora tak terima, ora gelem besanan hadirin. Gara-gara beda partai, gara-gara beda pemilihan presiden ora gelem besanan. Kon milih apa? 05. Lah nyong 06 ora bisa besanan. Itu gara-gara seperti itu hadirin. Enggak bisa ini. Ini fanatik yang seperti ini berbahaya. Ya, dulu hadirin pernah ini sahabat Bilal bin Rabah sama sahabat Abu Dzar tukaran, cekcok. Kemudian sahabat Abu Dzar mengeluarkan satu pernyataan yang membuat sahabat Bilal sakit hati. Saking ngamuknya sahabat Abu Dzar ngomong, dasar ya ibna sauda, he wong ireng. Bilal kan ireng, irengnya kan mengeso, mengesnya meling maning. Ya. Ini Bilal pohonnya hitam, ya. Dan hitamnya Bilal ini bukan karena permintaan, memang diciptakan oleh Allah kulitnya hitam. Apa Bilal njaluk kulitnya ireng? Ora. Kalau orang bisa minta, orang bakal gelem tuh kulit ireng. Pengennya kulitnya putih, bersih, gagah. Ya. Kulit hitam bukan permintaan orang itu.
Lah ini sahabat Abu Dzar ngomong, ya Ibnu Sauda, dasar wong ireng. Sakit hati ini Bilal. Kemudian Bilal ini lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Dzar menghina saya, bahwa saya itu orang hitam. Marah Nabi Muhammad. Kemudian ngomong Rasulullah, dimarahi ini Abu Dzar. Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, di dalam diri kamu masih ada benih-benih jahiliyah. Fanatik rasisme. Rasisme itu apa ya, golongan ireng putih. Jadi membeda-bedakan, ireng orang dianggap, yang putih mulia terhormat, yang hitam itu budak dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang seperti ini benar-benar sangat diperhatikan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad hijrah sampai di Madinah. Apa yang beliau pertama kali lakukan? Menyatukan beberapa suku. Ini suku Aus dan Khazraj. Dari awal perang terus Nabi Muhammad datang disatukan, hadirin. Kenapa? Karena satu bangsa, satu daerah, satu negara akan hancur ketika mereka apa? Mereka ada fanatik ini. Ada fanatik golongan atau fanatik-fanatik yang lain. Kalau mau fanatik sama agama, hadirin. Tapi kalau sama yang lain jangan fanatik, hadirin. Ini bahaya. Nyong ta dong ora ngaji nang wong sing sukune kiye, nyong ora pan ngaji. Ya, ini ada pernyataan-pernyataan yang lucu seperti itu, hadirin. Jadi gelem ngaji sama suku dan ras tertentu. Ning ora nang suku kiye ya nyong ora gelem ngaji. Lah emangnya sing nyiptakna suku ku siapa? Emangnya kon sing nyiptakna? Sing nyiptakna kan Gusti Allah. Allah menjadikan kita suku Jawa. Allah yang menjadikan, nggak minta kita orang, hadirin. Ada lagi yang punya suku Sunda. Allah nggak minta mereka suku Sunda. Ada yang suku Melayu, ada yang suku macam-macam. Mereka nggak minta, diciptakan oleh Allah seperti itu jadinya. Bukan atas permintaan mereka, bukan atas permintaan kita, hadirin. Loh, kenapa kita yang mengkapling-kapling? Kenapa kita yang mengkotak-kotak? Sedangkan kita nggak minta untuk diciptakan jadi suku tertentu atau bangsa tertentu. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, Nabi mengatakan al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lain. Muslim itu seperti kal jasad, satu tubuh. Kalau ada satu anggota yang sakit, maka semua merasakan. Itu muslim, hadirin. Nggak terbatas dengan Indonesia, nggak terbatas dengan Tegal, nggak terbatas dengan Pulau Jawa, nggak terbatas dengan satu benua, enggak. Ya. Tapi muslim, siapapun yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saudara kita. Ya. Kita nggak merasakan penderitaan mereka, berarti jangan-jangan kita bukan muslim. Naudzubillahi min dzalik. Makanya hadirin, dimanapun ada muslim senang, ikut senang. Dimanapun ada kaum muslimin menderita, kita pun ikut menderita. Semaksimal mungkin kita bantu mereka. Ya, inilah persatuan yang diajarkan oleh baginda agung Nabi Muhammad SAW.